Ini materi silakan Pak bagus Iman. pisan. Nah ini rekamannya udah mulai jalan, ada di saya juga. Ada ya. Ada tuh, ada, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'du. Bapak Ibu yang hebat yang hadir pada kesempatan ini, semoga Allah mudahkan segala urusan, selalu mendapatkan rezeki yang halalan thayyiban, menjadi guru-guru teladan yang dekat dengan Al-Quran, ilmunya diamalkan hingga mudahnya mendapatkan kebaikan-kebaikan, dan semoga menjadi bekal di hari kemudian. Amin. Pada kesempatan ini mungkin ini bahasanya terlalu radikal ya, mendiagnosa rezeki yang sudah Allah atur. Seperti apa sih cara mendiagnosa rezeki itu? Ini bahasanya indicator 19, mengikuti yang lagi tren sekarang, apa namanya, COVID-19. Ini indikator 19 ini berkaitan dengan bagaimana cara kita mendiagnosa sebuah rezeki yang ada pada kita. Tidak bisa dipindah juga nih. Selalu ada kendala untuk pindahin pointernya nih, materi. Agak lama kali. Sebentar. Baik, Bapak sambil ini materinya berganti. Bapak Ibu yang sama-sama dirahmati Allah, kalau kita melihat aktual di lapangan, kita sering mendengar sama-sama memiliki toko yang sebelahan, kemudian isinya menjual barang-barang pakaian misalnya, tetapi toko A sepi pelanggan dan toko B ternyata sangat ramai pelanggan, padahal sama-sama jualan pakaian berdekatan. Termasuk juga bila minuman pun kondisinya ada yang laku keras minuman tersebut, ada yang kurang laku. Apa yang melatar belakangi ini tidak hanya bentuk tampilan dari sisi toko ataupun makanan atau minuman tersebut, namun ada hal di balik itu semua. Tidak bisa pindah nih materinya. Layarnya nggak pindah-pindah. Layarnya masih belum. Indikator rezeki. Kalau biasa saya menyampaikan ini offline ya, langsung tatap muka. Namun ketika mencoba secara online menggunakan Webex ataupun yang lainnya, ini saya baru pertama kali dan merasa justru malah canggung kondisi menyampaikan materi melalui online seperti ini. Saya lebih senang melalui tatap muka, bisa lebih lancar begitu. Baik, kemudian suara saya masih bisa jelas ya? Kemudian agak kesulitan lagi pindah audio.
perlu diketahui bersama bahwa berkaitan dengan rezeki ternyata memiliki klasifikasinya. Seperti apa? Bisa pindah lagi. Nah, klasifikasi di sini hanya ada 3. Ini berlaku menyeluruh ya. Pertama dari sisi bentuk rezeki, yang kedua jenis rezeki, yang ketiga adalah ciri rezeki. Bentuk rezekinya itu seperti apa? Ada 2, bentuk rezeki berupa materi dan bentuk rezeki berupa non materi. Contohnya berupa materi yaitu anak, itu kan rezeki. Kemudian harta kekayaan, rezeki juga. Makanan ataupun minuman itu termasuk rezeki juga. Hujan termasuk rezeki. Terkenal itu juga rezeki. Ini masuk ke dalam contoh materi. Kalau non materi, rezeki yang berupa non materi seperti kesehatan, ilmu, teman-teman yang soleh, umur yang panjang, itu rezeki. Termasuk musibah pun kategorinya sebuah rezeki yang non materi. Kemudian dari jenis rezeki itu ada 4. Rezeki yang Allah jamin, rezeki yang Allah tahan, rezeki yang Allah atur, dan rezeki yang istimewa. Rezeki yang istimewa itu yaitu rezeki yang tidak disangka-sangka. Untuk suratnya mungkin bisa di screenshot dan dipelajari lebih jauh lagi. Pertama berkaitan dengan rezeki yang Allah jamin. Rezeki yang Allah jamin itu ini adalah rezeki yang sifatnya standar. Artinya setiap makhluk hidup di dalam Quran surat Al-Huda dijelaskan di ayat 6 itu, setiap makhluk yang bernyawa pasti Allah akan jamin rezekinya. Ini adalah rezeki yang standar. Jadi tanpa melakukan usaha, kalau kita sembunyi dimanapun, pasti Allah akan ngasih rezeki. Itu rezeki yang standar. Otomatis sebagai manusia ingin meningkatkan rezeki. Ada di rezeki yang lainnya. Seperti di rezeki yang Allah atur. Itu ada 6 jenis nanti. Nah, rezeki yang Allah tahan. Di sini, kenapa Allah menahan rezeki seseorang? Nanti bisa kita diskusi. Kemudian yang ketiga, klasifikasi yang ketiga mengenai ciri dari rezeki tersebut. Yang pertama adalah ciri dari rezeki itu adalah permuatan positif. Yang keduanya adalah mengikuti nilai diri. Hanya 2 itu. Maksudnya apa? Yang pertama, bermuatan positif itu gini. Rezeki yang turun ke kita itu muatannya positif. Otomatis diri kita agar dapat mendapatkan rezeki lebih, kondisi kita pun harus positif. Kalau negatif, pasti akan tertahan. Ini nanti dianalogikannya di slide selanjutnya. Kalau negatif, ini ya negatif diri kita pasti akan tertolak. Kalaupun jatuh ke tangan kita, pasti hanya sifatnya debu-debunya, mungkin debu-debu rezeki. Nah, makanya di sini ada nanti namanya filter rezeki. Kemudian mengikuti nilai diri. Apa yang dimaksud dengan nilai diri? Nilai diri itu seperti skill, kemampuan diri seseorang dalam bertindak, berpikir, ataupun bersikap. Kemudian hal-hal yang kita miliki kebermanfaatannya untuk orang lain seperti apa, dan diri kita bagaimana diri kita memberikan bobot lebih pada diri kita, itu nilai diri.
Nah, ini yang 6 tadi berkaitan dengan rezeki yang Allah atur. Sudah ada di dalam Al-Quran, ada 6. Rezeki karena sedekah, atau lebih sering disebutnya rezeki yang Allah atur itu rezeki karena. Rezeki karena sedekah, rezeki karena istighfar, rezeki karena menikah, rezeki karena anak, rezeki karena bersyukurnya benar-benar bersyukur ya, dan rezeki karena usaha. Nah, rezeki karena inilah ada 6, ada 6 hal yang Allah sudah atur berkaitan dengan rezeki. Nah, tadi disampaikan berkaitan dengan rezeki itu diibaratkan begini, seperti hujan turun dari langit ke bumi. Ibarat rezeki seperti itu. Namun rezeki yang jatuh ke bumi itu akan selalu terhalang. Halangan rezeki itu saya lebih cenderung menyebutnya filter rezeki. Karena filter rezeki ini adalah sebuah penghalang yang dibuat oleh kita sendiri. Kenapa? Karena seorang manusia memiliki hilaf atau dosa. Nah, disitulah yang mempertebal filter rezeki atau mempertipis filter rezekinya adalah kita sendiri yang buat. Mungkin kalau mengenal Ustadz Nasrullah itu menyampaikannya namanya perisai rezeki. Jadi ada sebuah penghalang, rezeki sudah Allah tebar di seluruh muka bumi, namun karena diri kita memiliki perisai, memiliki penghalang atau memiliki tameng, sehingga rezeki itu yang sudah Allah taburkan di muka bumi tidak sampai kepada kita. Kalaupun sampai, hanya sedikit. Kalau ingin lebih banyak mendapatkan rezeki, otomatis filter rezekinya atau ukuran mesnya itu harus diperbesar. Caranya seperti apa? Nah, dari semua tadi berkaitan dengan klasifikasi rezeki, bisa disimpulkan melalui 19 indikator bagaimana cara mendiagnosanya. Yang pertama adalah hanya ada 3. Bagaimana rezeki itu dengan diri kita sendiri. Jadi menganalisa ya, analisa atau mendiagnosa rezeki itu dengan diri kita sendiri, dengan orang lain, kemudian dengan Allah. Hanya itu aja. Itu cara mendiagnosanya. Contoh seperti ini. Ketika seorang sama-sama selesai dari training berkaitan dengan usaha misalnya, sama mendapatkan guru wirausaha yang sama atau guru entrepreneur yang sama, kemudian praktek-praktek yang sama, modal-modalnya sama, namun bisa berbeda rezekinya. Itu dipengaruhi oleh 3 hal ini. Pertama yang harus kita cek itu dengan diri sendiri. Sama tidak? Ketika sama, coba cek dengan orang lain. Diri kita dengan orang lain. Kemudian cek dengan Allahnya. Nah, pasti akan banyak hal yang menjadikan perbedaan. Kenapa rezeki itu berbeda? Yang contoh kalau ingin melihat rezeki kita seret, cobalah lihat ke 19 hal ini. Walaupun orang itu sama-sama sedekah brutal, misalnya setiap hari Jumat, pada Jumatan, sama-sama sedekah brutal, namun hasilnya berbeda ketika mendapatkan rezeki di kemudian hari. Ada salah satu faktor, coba cek dari 19 ini. Contohnya bisa jadi yang satu rezekinya berlimpah karena pikirannya selalu positif. Yang satu lagi selalu negatif terhadap orang lain. Itu akan menjadi pengaruh terhadap rezeki kita. Karena ingat tadi di awal, rezeki itu muatannya positif.
Kalau kita selalu berpikir negatif terhadap kejadian, terhadap seseorang, apalagi terhadap Allah, maka akan membuat syarat sebuah rezeki. Makanya di sini perlu dicek juga antara diri kita dengan orang lain, harus dicek juga. Contoh di sini dengan ibu kita. Ada ridho ibu yang disertakan kepada anaknya, ada atau tidak. Kemudian silaturahmi, sedekahnya seperti apa. Amalan unggulan, kalau dicek tokoh-tokoh yang saat ini ada, mereka pasti punya amalan unggulan. Entah amalan unggulan itu adalah sebuah sedekah yang khusus, atau mengelola anak yatim, atau amalan unggulannya itu yang tidak pernah meninggalkan sholat duhanya, atau mungkin sholat tahajudnya. Nah, di sini 3D, hindari 3D. Apa 3D itu? Ada yang disebutkan di sini 3D itu yang dengan orang lain, 3D, hindari 3D, tapi dengan Allah lakukan 3D, apa bedanya? 3D dengan orang lain itu adalah dengki, dendam, dongkol. Ketika seseorang memiliki hatinya dengki terhadap orang lain, dendam terhadap orang lain, dan dongkol terhadap orang lain, maka disitulah akan tertahannya rezeki. Maka filter rezeki yang ada pada diri kita semakin merapat, sehingga sulit rezeki itu masuk. Kalaupun masuk, maka bisa lewat perantara orang lain, dan ketika diri kita menjadi positif lagi, pasti seperti yang Allah jelaskan, bahwa rezeki itu kan tidak akan pernah tertukar. Memang, betul, tidak tertukar. Bisa jadi ketika posisi kita negatif, dititipkan ke orang lain dahulu, nanti akan disampaikan ke kita. Kalau 3D-nya dengan Allah seperti apa? Itu 3D itu doa, duha, satu lagi apa ya? Jadi lupa nih. Baik, di sini sudah diklasifikasikan bahwa yang berkaitan dengan diri sendiri ada 5 hal yang harus dilihat berkaitan dengan bagaimana rezeki kita. Pertama dengan nilai diri, jaringan positif. Jaringan positif itu artinya komunitasnya positif gitu. Kita memiliki selalu berkecimpung dengan hal-hal yang positif. Kemudian kreatif itu harus ada, karena akan berbeda hasilnya rezekinya antara yang kreatif dengan yang tidak kreatif. Kemudian mindset itu juga menjadi patokan menilai diri terhadap rezeki. Yang kelima adalah usaha. Usaha tentunya yang tadi dijelaskan di awal, usaha itu adalah salah satu untuk mendongkrak rezeki. Nah, kalau saya ambil kesimpulan di sini melalui rumus, ini rezeki berkaitan dengan kekayaan ya, bukan berkaitan dengan rezeki yang non materi. Ini berkaitan dengan rezeki yang berupa kekayaan. Tadi di awal disebutkan klasifikasinya. Rezeki berupa kekayaan yaitu nilai diri dikali pendongkrak. Leverage itu pendongkrak. Nah, namun orang barat hanya sampai melihat bahwa kekayaan itu nilai diri hanya dikali dengan pendongkrak. Namun seorang muslim tentunya pendongkraknya itu yang harus dijelaskan. Nah, pendongkraknya ini pangkat 3, yaitu pendongkrak dengan diri sendiri seperti apa, dengan orang lain bagaimana, kemudian dengan Allahnya seperti apa. Itu juga menjadi bahan diagnosa bagaimana kita
bersikap terhadap rezeki yang Allah turunkan kepada kita. Di awal, sejak kita sebelum lahir ke bumi, waktu masih di alam kandungan, masih di rahim, itu kita sudah melakukan perjanjian dengan Allah tentang 4 hal kan ya. Lahir, jodoh, rezeki, dan kematian. Termasuk rezeki pun sudah diatur sama Allah. Nah, ketika Allah sudah mengatur rezekinya, itu jangan sampai kita kurang memahami bagaimana cara mendiagnosanya ini. Terutama nilai diri. Ketika nilai dirinya tidak diberikan bobot, maka rezekinya akan seperti itu. Karena tadi Mungkin yang lain dijelaskan tolong dimatiin. bahwa nilai diri, bahwa ciri-ciri rezeki itu pertama muatannya positif, dan yang kedua adalah selalu mengikuti nilai diri. Baik, mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan. Saya ingin lebih sering lebih ke arah banyak diskusi mungkin ya. Mungkin itu Bu materinya. Bu Is? Aduh berisik. Bu Isnya mana ya? Alhamdulillah Pak Iman luar biasa sekali materinya. Ini seperti saya mendapat ilmu dari Ustadz Nasrullah. Sedikit-sedikit saya mengikuti juga. Ustadz Nasrullah. Halo? Iya. Halo. Halo Bu Kokom, suara saya terdengar nggak Bu Kokom? Suaranya masuk Bu Is? Oh iya, dari tadi saya Pak Iman nggak terdengar. Saya bolak-balik keluar. Oh, bolak-balik ya. Iya. Pak Iman sudah ya? Iya, sudah Bu. Ya menarik sekali ya. Ya. Menarik sekali yang disampaikan tadi oleh Pak Iman ya, ternyata rezeki itu Allah memberi dengan dengan jalan orang masing-masing gitu ya. Ada trik-trik atau kiat untuk melancarkan jenis rezeki tersebut. Barangkali dari Ibu yang mendengar, Ibu Kokom atau Bu Tin atau partisipan lain, ada yang ingin menanyakan atau yang bertanya, dipersilakan. Silakan Ibu. Bu, saya mau bertanya boleh? Kedengaran nggak suara saya? Kedengar Bu? Saya kedengaran Bu Kokom, silakan. Bu Kokom. Oke, begini, materi yang sangat luar biasa ini saya emang sedikit juga mengikuti Ustadz Nasrullah terkait dengan rezeki itu sebetulnya Allah sudah menyiapkan, tinggal bagaimana kita mengambilnya. Mungkin ketika teori betul ya kita seperti itu, tapi kenyataan pun nih mungkin masih kalau kaitannya dengan takdir misalnya Allah sebetulnya meminta seperti apapun ketika Allahnya menahan nggak memberi karena menurut Allah prasangka Allah belum tentu dia tuh diberi nanti bisa jadi sombong, bisa jadi apa gitu kan, begitu ya. Ada teori seperti itu juga. Kita meminta, kita berusaha apapun, ternyata Allah belum memberi karena menurut Allah itu tidak gitu, bisa jadi terjadi hal yang terdiinginkan. Itu bagaimana Pak antara takdir yang sudah Allah tentukan usaha-usaha yang sudah yang rupa kita lakukan dengan tadi leverage dan sebagainya. Mengapa kita coba ada mau? Soalnya ya memang di hari ini di masyarakat kita masih mungkin seperti tadi yang kata Bapak katakan masih terhambat dengan rasa dongkol dendam benci dan sebagainya, kemudian dekat diri sama Allahnya kurang, amal-amalnya juga kurang. Nah, itu dikaitkan dengan takdir yang memang Allah tetapkan bagaimana Pak? Ya, sudah Bu Kokom pertanyaannya? Sudah bisa dipahami nggak? Iya. Bisa Pak Balit. Bagaimana Pak Iman? Pertanyaan Bu Kokom itu bisa dijawab langsung. Silakan Pak Iman. Ya, baik.
Suara saya ada jelas? Ada jelas Ada jelas ya? jelas. Jelas, Bu. Baik. Pertama, bahwa rezeki seseorang itu sudah ditetapkan oleh Allah. Tinggal dalam aplikasi setelah di muka bumi atau seseorang itu lahir, itu Allah memberikan ada yang sekaligus, ada yang eh, bertahap, ada yang diberikan bonus. Nah, ketika yang sekaligus itu otomatis rezekinya sudah selesai, otomatis pasti akan meninggal. Sudah jelas kan ya? Karena Allah sudah mengatur ketika ada orang yang meninggal, itu Allah sudah tuntas memberikan rezeki kepada orang tersebut. Jadi tidak ada yang ditahan. Lalu kemudian bagaimana dengan yang tidak kita tahu itu seberapa besar rezeki yang kita peroleh saat melakukan perjanjian awal waktu di rahim itu, kita tidak ada yang tahu ya. Nah, yang kita harus usaha, ada ikhtiar dari kitanya, yaitu adalah mendiagnosa apa yang sudah Allah beri. Kemudian rezeki, ada rezeki yang Allah tahan. Tadi Ibu benar menyampaikan, bisa jadi Allah menahan rezeki itu akan menjadi sombong, ujub, takabur, maka Allah menahan rezeki seseorang tersebut dengan sedikit demi sedikit. Ada juga yang langsung sekaligus. Nah, lalu kemudian contoh di lapangan, ada juga yang dengan Allahnya itu tidak ada sama sekali. Contoh puasanya tidak dilakukan, sholatnya apalagi tidak pernah ada, namun rezekinya lancar. Nah, kan ada yang seperti itu. Nah, itu sebuah ujian atau Allah menjebak, kalau bahasa ini Allah menjebak. Allah menjebak seseorang, sadar atau tidak, orang tersebut, bahwa dalam bahasa agama ini disebut dengan istidraj. Istidraj itu adalah sebuah siksa dari Allah yang ditunda. Jadi, diberikan kenikmatan di dunia, nanti ujung-ujungnya akan diazab. Nah, ini naudzubillah ya. Itu istidraj. Makanya jangan sampai kita berbangga diri ketika Allah memberikan keberlimpahan rezeki, namun dengan Allahnya jauh. Nah, itu bisa jadi itu adalah bentuk jebakan dari Allah agar manusia itu harus sadar, dan bila tidak sadar itu adalah istidraj. Jadi sebuah nikmat yang kelak akan jadi azab di kemudian hari. Kemudian apalagi ya? Bisa terjawab mungkin Bu Kokom? Atau ada yang bisa didiskusikan lagi? Jadi begitu ya kaitannya takdir yang Allah sudah tetapkan. Jadi tinggal bagaimana kita meraihnya. Nah, itu yang susah diprediksi ya, seberapa besar kalau kita tahu. Kan kalau itu baru mendiagnosa ya, oh kita sudah gitu misalnya. Contoh yang terjadi pada misalnya pun orang-orang yang memang mereka sufi, mereka sengaja menghina, itu mungkin terdahulu. Walaupun hari ini ya mungkin adalah 1, 2, 3 terlalu. Mereka sufi, mereka dekat sekali dengan Allah. Menurut pandangan Bapak nih, bagaimana mereka? Mereka itu sebetulnya sangat dekat dengan Allah, tapi mereka dari segi kehidupan, apakah mereka itu Halo Bu? tidak mau berusaha untuk mencari rezeki atau memang sengaja menafikan gitu? Kedengaran nggak? Ya, kedengaran Bu. Tadi terputus. Pak Iman, halo?
Ya Bu, halo Bu. Ya, keputus Jadi, ya, ya. jadi Ya, terputus-putus seperti Bu. orang-orang sufi. Kalau melihat dekat mereka dengan Allah sangat dekat sekali ya. Kan kata kuncinya pasti dia dekat dengan Allah, dia juhud, dia tawadu, pokoknya tingkat keimanannya di atas Allah. Nah, mereka sementara Hilang Bu mereka suaranya. kadang Suaranya putus-putus Bu. saya tulis dulu mangga yang lain dulu. Oh ya. Putus-putus. Ya, saya tulis aja nanti yang lain dulu ya. Mungkin kalau saya coba tangkap tadi pertanyaannya, walaupun putus, mudah-mudahan tidak salah menangkap. Eh, apa namanya? Ketika seseorang itu dengan Allahnya kuat, kuat sekali dengan Allahnya, Ya, seperti itu. kemudian dari rezekinya tidak optimal. Makanya ketika ketika mendiagnosa rezeki itu harus satu kesatuan bagaimana dengan dirinya, mengupgrade dirinya. Karena kalau dirinya tidak diupgrade segitu-gitu aja. Jadi nilai dirinya harus diupgrade. Segitu-gitu aja, tidak akan bertambah rezekinya. Kemudian bagaimana dengan orang lainnya? Ada nggak yang terabaikan? Kalau dengan Allahnya sudah kuat, sudah bagus, kita lihat dengan orang lainnya. Dengan orang lainnya ternyata ada sudah bagus juga. Coba cek dengan ibunya atau dengan silaturahminya ke orang lain seperti apa. Berkaitan dengan dosa-dosanya pun udah sama sekali tidak dilakukan dan selalu dihindari. Kemudian kita cek juga dengan diri kita sendiri. Nah, dari diri kita sendiri tadi disampaikan bahwa cirinya rezeki itu adalah mengikuti nilai diri. Ketika dengan Allahnya kuat, dengan orang lainnya bagus, namun nilai dirinya tidak pernah di-upgrade, maka akan segitu-gitu aja. Contoh begini, saya ambil contoh mungkin yang ini ya, seseorang yang memiliki suaranya bagus, kalau menyanyi itu suaranya bagus contoh. Namun ketika tidak memiliki jaringan, tidak dipublikasikan, maka sebagus apapun dia menyanyi tidak akan pernah menjadi terkenal. Maka tidak akan merubah rezekinya. Namun ketika nilai dirinya di-upgrade, itu berarti ketika memiliki memiliki suara yang bagus, ikut lomba, ikut lomba di mana-mana, ternyata menang dan menjadikan dia terkenal. Training mungkinnya training gitu. Ketika dia menjadi terkenal, apalagi jadi artis contohnya, otomatis rezekinya ngikutin karena nilai dirinya yang di-upgrade. Jadi di sini tiga-tiganya yang harus kita diagnosa. Dengan diri kita sendiri sudah optimal apa belum? Dengan diri kita sendiri kan tidak hanya nilai diri, tetapi juga mindsetnya sudah benar atau belum. Termasuk dari sisi bentuk usahanya. Nah, kemudian selain yang dengan diri sendiri, dengan orang lain seperti apa, kemudian dengan Allahnya bagaimana. Jadi tiga kesatuan itu yang harus dicek, tidak bisa dipisah-pisahkan. Mungkin seperti itu, Bu. Oke, ya betul. Terima kasih Pak. Jadi 3 hal ya tetap ya, nilai diri dengan orang lain dan dengan Allah. Hablum minallah jelas, hablum minanasnya juga jelas. Kapasitas dirinya selalu meningkat. Oke, terima kasih Pak Iman, sangat bagus sekali. Ya, Bu Kokom sudah puas, Bu? Sudah Bu, sudah. Terima kasih, bagus sekali ya. Iya. 3 hal kata kuncinya ya, harus selalu dikontrol. Iya, betul. Karena mungkin kami mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah pemahamannya seperti ini. Kalau
Kalau selain Ahlussunnah wal Jamaah hanya mengandalkan cukup tanpa usaha, cukup dengan Allah saja, nah itu bukan kafaah saya untuk bisa menjelaskan itu. Jadi cukup dengan Allah, rezeki akan ngikutin tanpa usaha. Nah itu mungkin beda dengan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Baik Bu Is. Ada pertanyaan lain? Iya. Saya mau bertanya mungkin Pak. Oh, mangga Ibu. Iya. Kalau kebanyakan kan orang berpandangan kalau rezeki itu hanya sebatas materi gitu ya. Iya. Bagaimana jika misalnya rezeki itu di dalam bentuk lain, misalnya kesehatan atau mungkin anak yang soleh, ya. Apakah itu juga termasuk eh, apa ini klasifikasi rezeki juga gitu yang dimaksud dari Bapak? Itu aja Pak pertanyaannya. Ya. Kalau yang berkaitan dengan indikator mendiagnosa rezeki ini lebih ke arah rezeki yang bentuknya materi. Lalu bagaimana yang non materi seperti kesehatan, teman yang soleh, ilmu, umur bisa menjadi panjang gitu ya. Nah, kalau yang musibah tadi yang seperti istidraj, yang 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 Ibu spesifiknya seperti apa Bu? Yang contoh yang rezeki non materi itu? Ya misalnya nih dari rezeki materi dia bisnisnya lancar gitu, tapi tiba-tiba dia bisa punya penyakit diabetes gitu ya. Jadi habislah gitu uang yang diberikan oleh Allah ya, usaha dia untuk berobat gitu ya. Itu maksud saya kalau misalnya kita bisa nggak mandang rezeki yang diberikan Allah itu selain materi gitu. Kalau kita sudah melakukan yang langkah-langkah tersebut, apakah Allah juga memberikan hal yang lain gitu, dalam wujud yang lain selain materi gitu, Pak? Rezeki selain materi seperti kesehatan yang tadi Ibu sampaikan. Ya, kayak gitu. Maksudnya ya, kalau untuk mendiagnosanya juga kan bisa dilakukan ini. Jadi contoh yang berkaitan jadi ini tuh konsepnya lebih ke arah bagaimana mengevaluasi diri ya. Jadi Iya. tidak melihat ke orang lain, tidak melihat ke Allah, tapi mengevaluasi diri kita sendiri. Ketika misalnya kesehatan kita sehat, kemudian tiba-tiba rezeki kita habis karena punya penyakit menahun sehingga uangnya habis untuk berobat. Nah, ini bisa dilakukan diagnosanya itu dengan pendekatan ke Allahnya. Jadi mengevaluasi ke Allahnya apakah ada hal-hal yang 7 hal ini yang dilanggar atau yang sepengetahuan kita itu tidak kita ketahui. Makanya selalu mungkin setiap malam itu selalu merenung mengevaluasi apa maksud Allah memberikan contoh penyakit seperti ini. Kemudian apa maksud Allah memberikan hal-hal yang tidak kita inginkan. Ini menjadi bahan evaluasi. Walaupun kita coba untuk terus ikhtiar, intinya dari ikhtiar yang kita lakukan, termasuk tadi yang non materi itu berarti dengan orang lainnya bagaimana, dengan Allahnya bagaimana. Itu yang harus dikuatkan dulu. Ada juga yang pernah dengar sebuah berita yang tiba-tiba orang itu sembuh dari sakit.
ketika sembuh dari sakit, dia melakukan satu hal, bahwa dia sudah melupakan, tidak pernah dengki terhadap orang lain. Ketika dengkinya itu hilang dan sudah mengikhlaskan semuanya, tiba-tiba langsung sembuh. Itu sebuah keajaiban juga kan ya. Nah, itu salah satu kecil yang ketika kita lebih banyak mengevaluasi diri kita sendiri berkaitan dengan orang lain dan juga dengan Allahnya. Kalau dengan diri sendiri itu biasanya berkaitan dengan materi. Mungkin ada yang bisa disanggah atau di ini, Bu? Ya Pak, cukup ya berarti sama ya langkah-langkahnya juga ya seperti yang sudah dijelaskan sama Pak Iman tadi. Ya Pak Iman, terima kasih. Iya, Bu. Jadi Sangat jelas sekali. kalau dengan diri sendiri itu ada 5 poin, dengan orang lain ada 7 poin, dengan Allahnya ada 7 poin. Jadi totalnya ada 19 poin. 19. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang kurang di situ, berarti amalan unggulannya yang belum, rata-rata amalan unggulan yang belum kita miliki. Amalan unggulan itu setiap orang berbeda-beda. Ya, yang ini yang harus kita gali gitu ya, Ya, amalan-amalannya. amalan unggulannya. Karena amalan unggulan itu yang berbeda-beda itu berdasarkan apa namanya? Berdasarkan kemampuan orang tersebut, amalan unggulannya ada di mana. Dan itu pun harus dicari. Karena setiap orang berbeda. Ada yang amalan unggulannya di sedekah brutal, ada yang amalan unggulannya di duha, atau amalan unggulannya di tahajud, dan lain sebagainya. Itu berbeda-beda. Ya. Ada yang mau bertanya lagi? Ibu, ini siapa? Bu Tin? Mungkin masih ada kan? Mungkin. Bu Kokom? Materinya Halo. sangat bagus sekali. Oh, ya. Ini senang sekali bisa mendengarkannya, Pak. Hanya kadang memang di masyarakat kita masih ini ya, apa ya? Kalau tadi dikatakan rezeki itu kadang hanya berbentuk materi, tapi sebetulnya anak yang soleh adalah rezeki, kesehatan adalah rezeki, itu betul sekali ya, karena kita tadi Bu Is mengatakan sebagaimana besarnya hasil bisnis ketika akhirnya untuk mengobati keluarganya yang sakit dan sebagainya, jadi rezekinya tetap saja akhirnya berkurang ya. Jadi memang pintu rezeki Allah bukakan dari berbagai hal, tapi tidak selalu dalam bentuk materi. Yang non materi itu kadang terlupakan ya. Pemikiran orang mungkin kalau rezeki itu uang, rumah, apa gitu yang kelihatan apa. Hati yang tenang, sebetulnya kita bisa melangkahkan kaki ke masjid, kita bisa baca Quran, itu menurut saya bagian daripada rezeki ya. Ya, Allah betul. memudahkan kita untuk baca Quran. Hari ini pun Allah mau mengajak kita belajar bersama. Mungkin itu kan tidak semua orang punya kemampuan itu. Walaupun kita tidak bisa mengukur dan tidak menghasilkan uang itu mah. Tapi kan kata Bapak tadi, uang itu artinya nanti akan menyusul ya, dengan kita belajar, kita meningkatkan kapasitas diri. Dengan baca Quran kita akan mendekatkan diri sama Allah, karena bentuk pendekatan diri sama Allah banyak sekali caranya ya. Luar biasa nih kalau dikaji dan semua orang memahami, kayaknya hidup akan tenang ya. Betul, Bu. Iya, jadi kita terus Yang susah mengimprove. tidak akan merasa berkeluh kesah, tidak akan terus merenung, meratapi sampai akhirnya timbul stres. Kemudian orang jahat pun mungkin kalau sudah mendengar arti kan hari ini Pak, saya tuh entah ini mungkin diskusi kita diperlebar nih. Kenapa ya pemerintah itu hari ini mengeluarkan para penjahat? Ini sekarang tuh ngeri loh Pak, keluar kemana-mana tuh orang menjamret dan sebagainya.
ya jelas karena mereka keluar dari penjara, tidak ada pekerjaan. Iya. Sementara dia harus tetap makan. Nah, ini untuk menangani hal seperti itu bagaimana Pak ya dengan keadaan hari ini gitu? Kalau Bapak sudah punya teori yang begitu bagusnya, tinggal aplikasi di masyarakat harus seperti apa nih? Apa adakan forum atau apa ngajak dan sebagainya dakwahnya. Sepertinya kajian juga nih yang bagus Berat banget bisa kajiannya. menjadi masukan Apa sih, Kak? bisa menjadi masukan ke pemerintah atau misalnya kita di kurikulum sekolah tingkat pendidikan apalah yang kira-kira kita bisa menjangkaunya ke RT dan sebagainya. Luar biasa ya Ini ini ilmu. kalau seperti ini kan kembali lagi ke pribadi masing-masing ya, Bu, ya. Jadi, kalau Betul. individu-individunya sudah memahami, indikator yang tadi dijelaskan sama Pak Iman, bisa gitu kan Iya. nanti kalau dalam bentuk suatu komunitas gitu akan lebih kuat. Hmm. Ya, kembali ke individu, tapi kalau individunya belum mendengar, mereka lah tugas kita mungkinnya sebagai Pak Iman nih, saya mau balik, Ustadz, juga Bu I, semualah kita ulama, semua kita Iya, memberitahu, sama semua pendidikan. kita sudah mengingatkan warga kita. Mungkin salah satu amalan nih, menurut saya, amalan sekarang yang harus ditingkatkan itu salah satunya meningkatkan sedekah ya. Kalau mendengar sedekahnya Umar bin Khattab mereka sampai hari ini ya, Utsman bin Affan sampai hari ini masih terasa oleh warganya, bahkan oleh para jemaah yang melaksanakan haji. Luar biasa ya. Masih mengalir Kita belum terus. betul. Ya. Kalau Harus banyak saya kalau temui. kalau Gimana Pak? untuk apa namanya berkaitan dengan kebijakan pemerintah itu Ya, apa namanya tidak bukan bukan bidangnya saya untuk me, me- apa namanya memaparkan hal itu ya karena kita harus selalu berusaha untuk berpikir positif walaupun tidak sesuai dengan kenyataannya. Nah, ada ya, ada ada satu hal yang mungkin sering kita lupakan yaitu berkaitan dengan rezeki itu ada yang disebut dengan SN. Kalau saya menyebutnya SN3. SN3 itu adalah suudon, SN3. Apa itu? suudon, Sudan? negative thinking, Ya, negative feeling, negative motivation. Itu yang akan mempengaruhi rezeki oke. kita juga. Hmm. Terangkan Pak satu-satu jadi lebih mendalam nih. Karena kan tanpa kita sadari, kita selalu bersuudon terhadap orang lain atau terhadap keadaan. Nah, itu kan Ya. akan mempengaruhi diri kita menjadi muatannya negatif. Ketika muatan negatif, Hmm. ketika muatannya negatif, yang seharusnya rezeki itu turun, apalagi mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka akan tertahan. Tertahannya gini, Hmm. misalnya gini, saya punya rezeki nih, mau bagi makanan ke tetangga. Tiba-tiba, tiba-tiba ke tetangga sebelah kiri. Tiba-tiba saya berubah pikiran, saya kasihnya hanya punya sedikit makanan, ah lebih ke arah eh, ke tetangga yang sebelah kanan saja. Yang seharusnya tetangga sebelah kiri pun di awal harus sudah terbagi kan, bisa terbagi. Nah, Hmm. itu mungkin dari sisi tetangga yang 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 sebelah kiri ada salah satu sikap bermuatan negatif sehingga rezekinya jadi berpindah Tertunda ke juga. tetangga sebelah kanan seperti Hmm. itu. Oke. Iya. Termasuk mungkin tadi juga ya, saya menyatakan, gimana sih ini pemerintah malah mengeluarkan penjahat-penjahat itu bagian daripada suudon, bukan suudon, dia mempertanyakan. Itu mah itu Apa mah itu bagian kayak bukan suudon menganalisa, mempertanyakan ya? mempertanyakan Bu. Menganalisa Ah, ya. Kok ah, bisa gitu, kenapa dikeluarkan? betul. Namun ketika ketika ada case seperti itu, otomatis harus dua hal kan. Pertama Iya. mempertanyakan kenapa kebijakan pemerintah seperti itu. Yang keduanya adalah yang harus ditanyakan dalam diri itu, apa sih maksud maksud pemerintah
melakukan seperti itu. Nah, jadi ada sebuah pertanyaan, apakah seperti halnya ini aja, yang apa namanya, wabah ini kan Ya, apa namanya, berdampak terhadap semua. Namun di balik itu kita harus ya. punya muncul satu pertanyaan juga, apa maksud Allah gitu? Apa maksud Allah Ah, memberikan wabah ini kepada kita? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan itu yang harus selalu dimunculkan, nanti akan terjawab sendirinya. Kalau kalau itu harus positif thinking ya kitanya ya. iya, betul. Nah, apalagi kalau dipadukan dengan ketika pertanyaan itu muncul, pakai ilmunya Garputala dari Ustadz Nasrullah. Itu sangat luar Ya, biasa. ya, ya, betul, betul. Saya sudah pakai itu. Nah, Betul. Saya kemarin juga malam buka. Aduh, ya Allah luar biasa, betul. Oke, kaitan dengan tadi yang saya ucapkan, saya bilang, kenapa sih pemerintah mengeluarkan terus jangan diiringi dengan oh pantas tuh benar dan sebagainya, nggak boleh ya begitu ya. Itu akhirnya nanti malah seujud ya. sudon ya. Negatif kitanya. Mungkin dia punya sesuatu yang di balik yang kita tidak tahu gitu. apalagi disampaikannya di medsos ya, sampai menjelek-jelekan. Ya, Nah, hari ini ya Allah saya ngelus dada. Tapi akhirnya itu kan orang terpengaruh, aduh hoak dan sebagainya sampai muncul. Ya, Betul, memang betul. sudah mendekati akhir zaman ini banyak fitnah. Jadi akhirnya rezeki Allah tambah nahan-nahan ya. Nah, anu pada fitnah dulu. Indonesia yang sudah sejahtera dengan berbagai fasilitas sekarang, aduh, gimana itu mungkin pengaruh kita juga ya pribadi-pribadi yang saling sudon satu sama lain, saling tidak percaya. Betul, betul. Kata kuncinya membersihkan diri ya Pak ya. betul, Bu. Betul. Bersihkan diri dari berbagai hal yang mempengaruhi dan itu teh memang aduh berat ya mau sabar begitu. Ya, Marah. itulah manusia karena kan Ujiannya di situ. kita bukan malaikat ya. Kita itu manusia yang punya sisi negatifnya. Tes. Sudah habis waktunya ya, Bu. Ada waktu. Iya. Link presensinya sudah bisa diisi, Bu. Saya sudah, yang lain juga mungkin sudah. Saya berapresiasi sekali terhadap Pak Iman nih dan juga Bu Is, alhamdulillah. Tinggal yuk kita bantu Pak Mamun ya. Ini dalam nanti kan materi 2. Khawatirnya tidak bersuara juga gimana ya Pak Makmun, mungkin ada siapa yang bisa dimintai tolong di rumahnya. Nanti saya nyoba nelpon Pak Makmun. Boleh, Bu. Pak Makmun, nggak masukkah Pak Makmun? Nggak ada ya? Nggak ada. Pak Makmun. Nanti kan kalau room kan sudah disiap. Tes. Ini pun kan untuk ini nggak bisa ya. Nah itu. Tinggal masuk itu. Ya. Bu Koko, Ya, nampaknya kalau Pak Makmun mah kita video call aja mungkin ya sama Pak Makmun pas masuknya gimana, jangan-jangan apa ya ngeklik audionya nggak keklik gitu audionya. Mungkin itu. Iya. Boleh nanti video call. Atau di laptop ini nggak bisa Bu. Dari tadi saya tapi pakai HP. Putus, siapa nggak ada suaranya gitu. Oh, Pak Makmun. Jadi kadang kalau laptop nggak bisa, HP akhirnya dua-duanya jalan atau pinjam siapa wae yang ada di rumah. Bu Kokom hari ini mah Bu Kokom suaranya lancar ya. Waktu kemarin mah ingat Bu Kokom juga nggak ada suaranya. Betul, nah, itu nggak bisa masuk. Kadang orang dasar sinyalnya. Harus bersudon ya Pak Iman ya. Alhamdulillah kita sinyal kayaknya orang lain. Betul. Tadi ada yang ketinggalan ini Pak, boleh walaupun udah ditutup Pak, boleh ya? Belum ditutup, Bu. Yang 3D itu. Ini yang 3D itu apa Pak? Tadi saya ketinggalan sedikit ada telepon. Yang 3D-nya hindari 3D cenah. Lakukan 3D. Allah, gitu. Lakukan 3D. Hindari 3D dengan orang lain, lakukan 3D dengan Allah dah. Nah, 3D teh apa cenah?
Kalau kalau hindari 3D dengan orang lain itu ini, Bu. Ini ilmunya Ipo Santosa. Ini Oh, Ipo Oh, ya. tuh di 3D itu dengki, dendam, dongkol. oh, iya, iya, iya. Dengki, Tapi dendam, kenapa kalau dengan dongkol. Allah harus 3D-nya apa 3D-nya? Ya, Dengan Allah cenata yang 3D-nya. Dekat? eh, bentar. Yang dengan orang lain itu kan ketika kita memiliki dengki, dendam, dongkol itu otomatis rezekinya akan terhambat. Filter rezekinya akan Ya, merapat dengan sendirinya ya. Kalau dengan Allah itu Ya. lakukan 3D, beda lagi dengan 3D-nya yang dengan orang lain. Dengan Allah itu 3D-nya itu adalah pertama duha, itu duhanya oh iya. duha itu kan akan memperbaiki rezeki kita ya ketika kita melakukan sering apalagi dirutinkan duhanya setiap hari. Yang kedua adalah Hmm. doa, Ya, doa itu. yang ketiga. Kalau yang ketiga saya jadi lupa ya. Itu materi sangat lama sekali. Bentar. Duha, doa, Zikir, zikir, Pak. zikir betul, zikir. Ya, ya, Zikirnya siap. yang harus dikuatkan. Ya, Hmm. siap lah. Sudah cukup Butin, Ibu Tin? saya Itu hatur materinya nuhun. alhamdulillah. Ya, iya. Jangan lupa ya Bu Isdar, Pak Iman, isi kantung Ya, tugas aja langsung kalau sudah iya. selesai. Kantong tugas Ini saya sudah diisi masih Bu secara mengumpulkan. bertahap. Tinggal Udah, dua, nanti saya Ya. lihat. tinggal dua yang Saya belum. lihat. Ya, ya, tadi ya. Saya udah Yang tinggal di aja. Pak Iman, kita lihat. Nah, saya ini. belum Terus, ngisi. terus ada yang salah Bu untuk memasukkan player ke kantong tugas. Saya memasukkannya player saya sebagai presenter. Seharusnya Ini saya memasukkan sebagai player itu moderator. sebagai moderator ya. Itu cara merubahnya Boleh bagaimana Bu ya? langsung ditimpa lagi aja. Oh, ditimpa Pak bisa ya? Iman di atas. Langsung ditimpa saja. Saya juga ini ngecek kan tiap hari yang sudah selesai lengkap itu Ibu Novi. Oh iya. Ibu Novi sama Ibu siapa ya? Pak Iman HI. Bentar. Pak Iman iya tinggal satu lagi ya. Dua Bu, Diseminasi sama diseminasi link sama YouTube. link YouTube betul. Link, Link ya YouTube. betul. Iya, link Link YouTube mah kan YouTube. ya, alhamdulillah lah Pak Iman. Pak Iman berarti Saya sudah 2 kali mau rekod ya? ini. Dua Sudah rekod. 2 kali Pak Oh, Iman Bu ya. Is. Bu Sudah 2 kali Is. juga Bu nih. Is sudah Ini 2 sudah kali 2 ya. kali. Belum ngisi Bu. Oh, Bu Is Tinggal Belum belum. nanti 2 ngisi kali Doain Bu. lagi aja Bu. Bu Is. Jadi kelompok kita Iya. kita akan selesai hari ini alhamdulillah ya 2 kali nanti jam 3 sama jam Pada 7 ya. Isya, iya betul. Iya, setengah Oh, 8. siap. Mudah-mudahan Setengah malam 8. tambah bagus ya. Tambah Mudah-mudahan. kinclong suaranya. Mudah-mudahan. Iya. Iya. Ya nanti Ini kita juga biar bantu ya sinyalnya Bu Kokom. bagus. Ya, Iya, zaman iya, dulu iya. juga saya gitu Pak. Sama sih, saya juga video callan sama peserta. Cara mijit, cara ngeklik apanya nggak apa-apalah. Mm-mm. Kita saling bantu saja ya Pak ya. Mudah-mudahan Betul. jadi amal seperti Betul, itu. betul Ya, sekali. Iya. ya, iya. Ini juga Bu, ya Bu Kokom ini dijadikan ini ya sama Bapak Ustadz kemarin teh siapa Bu? Jadi bagus sih Webex-nya mau dipakai kan Lutfi, nggak boleh Lutfi. ketemuan katanya. Jadi mau bikin apa ya Bu ya? Ya, Pak Soalnya kan Lutfi. kalau Pak Lutfi betul. Jadi mau dijadikan sebagai ya dakwah gitulah Pak. Iya. Hmm. Ya alhamdulillah gitu kan. Ada Jadi komunitas dakwahnya gitu. tuh. Soalnya kalau Buat pakai Zoom kajian itu ya Bu. bocor Bu. Kalau pakai Iya. Zoom itu banyak kejadian. Lagi bicara ada kata-kata kasar, ada apa katanya seperti itu. Iya. Betul, betul. Zoom itu banyak Kalau bocor alhamdulillah. Webex. ya Webex alhamdulillah dengan alhamdulillah. Webex. Cuman Webex rada berat ya. Agak Betul. berat. Iya. Iya, Iya, Webex. betul. Iya, Saya susah nyoba masuknya anak-anak deh. Kalau Zoom mahasiswa kan saya. ringan. Betul kalau Zoom ringan. Bu, tahu-tahu saya udah diperingati ininya. Ya udah, Iya. sekali-kali aja pakai Webex, selebihnya yang lainnya. Iya. Ya, itu saja mungkin Ibu Kokom hatur nuhun Pak Man, Bu Is, Sama-sama. hatur nuhun Pak Makmun Iya, juga ya sama-sama. didoakan nanti Terima lancar. kasih Bu Tin. Iya. Hatur nuhun pisan, Ya. mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Is. Ya. Ya bisa Saya sudah Mangga, bisa. Bu. tutup ya Ibu. Heeh. Mangga. Terima kasih atas presentasi Pak Iman, materi yang baik sekali. Kemudian
dari evaluasi Bu Tin dan Bu Kokom. Terima kasih, mudah-mudahan materi Pak Iman ini bisa kita terapkan pada diri kita masing-masing, sehingga kita Amin, amin. mendapatkan rezeki yang diberi kelancaran oleh Allah, ya, dari kesehatan, kemudian anak-anak kita juga merupakan rezeki yang sangat berharga dari Allah. Untuk selanjutnya nanti sesi ke-6 ya Pak ya, 6 Iya. dan 8 akan diselesaikan hari ini dari pematerinya Pak Mahmun. Mungkin Bu Kokom nanti bisa bersedia kembali menemani untuk sesi Insya berikutnya. Allah, insya Allah. Mudah-mudahan Oh. lancar ya Bu. Amin, Ya, amin, kita amin. tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirobbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuhun Pak Waalaikumsalam Iman. warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami. Bu Kokom. Ya. Ada masukan lagi mungkin Bu Kokom? Sudah Pak, cukup. Alhamdulillah untuk